Iya, baik. Sekarang kita berotasi. Mungkin Bapak Alex yang sebagai coach dan Bapak Halason yang sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Ince. Ya, tetap ya kami tetap dengan kasus yang sama, yaitu tentang kasus Sirina yang tidak memiliki percaya diri ketika diunjuk oleh guru bahasa Inggris mewakili sekolah untuk mengikuti lomba berpidato berbahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya saja mungkin ya karena kami berganti saja yang mana jadi coachnya begitu. Jadi sekarang Pak Alason, nah saya dulu menjadi coach ya, Pak Alason lah menjadi coach dan Ibu Ince sebagai pengamatnya. Ya, misalnya kita mulai dari Bapak aja lah, Pak Alason ya. Ya Pak. Selamat siang Pak. Rino. Bapak tadi memanggil saya Pak ya? Iya Rino. Hari ini Bapak mau ngobrol sama kamu, cuman memang agak lama. Kamu punya waktu kan? Bisa Pak. Oh, oke lah. Coba silakan dulu nak. Baik Pak. Jadi begini nak, kan kalau Bapak perhatikan akhir-akhir ini di kelas kamu sering sekali melambung. Baru Bapak lihat juga kamu kurang bersemangat. Kamu punya masalah ya? Iya sih Pak. Saya memang sedang punya kekhawatiran Pak. Tapi terima kasihlah Pak sudah memperhatikan saya. Oh, kamu punya kekhawatiran. Jadi kira-kira ada yang bisa Bapak bantu? Lalu kalau kita berdiskusi nanti, apa tujuan yang ingin kamu capai? Saya sangat berterima kasih Pak. Kalau misalnya Bapak membantu saya hanya mau mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi ini. Mau mendapatkan solusi. Ada lagi nak? Saya ingin sih Pak, kekhawatiran saya hilang dan saya bisa kembali percaya diri Pak. Oh, coba dulu kamu ceritakan kepada Bapak. Apa yang kamu rasakan saat ini? Begini Pak, Ibu Silalahi, guru bahasa Inggris kita mempercayakan saya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Pak. Tetapi saya merasa kurang percaya diri dan kurang mampu Pak, begitu Pak. Oh, kamu kurang percaya diri begitu? Iya Pak, tapi Ibu Silalahi sih begitu antusias menyuruh saya supaya mengikuti kegiatan itu Pak. Oh begitu ya, Ibu Silalahi begitu antusias ya? Jadi coba dulu kamu ceritakan dulu, ini kenapa beliau itu begitu antusias memilih kamu untuk mewakili sekolah kita? Menurut Ibu Silalahi sih Pak, Ibu itu mengatakan kalau saya berbakat Pak. Saya katanya yang paling bagus nilai compositionnya di kelas Pak. Memang sih saya pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris antar kelas. Dan ketika itu menang Pak, waktu kegiatan merayakan HUT RI di sekolah kita tahun yang lalu Pak. Oh, beliau mengatakan kamu berbakat, kamu juga pernah menang. Jadi apa yang membuat kamu kurang percaya diri? Tapi begini Pak, saya kan masih belum berpengalaman Pak. Saya hanya pernah mengikuti lomba tingkat sekolah. Kalau tingkat kabupaten saya belum pernah Pak. Jadi yang saya takutkan nanti, apalagi kalau berbicara di depan umum, saya grogi Pak. Saya takut grogi dan nggak bisa tampil dengan maksimal Pak. Kalau di sekolah kan Pak, sudah biasalah melihat teman-teman dan sudah biasa berbicara di hadapan teman-teman. Tapi itu yang saya takutkan Pak, kalau nanti lombanya tingkat kabupaten Pak. Oh begitu. Jadi untuk beberapa hari ke depan kamu sudah punya rencana
Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Sebenarnya Pak, saya udah punya beberapa rencana, tapi saya banyakkan bingung Pak. Udah punya beberapa rencana. Jadi dari beberapa rencana itulah dulu, hal-hal mana yang menjadi prioritasmu, yang paling kamu ingin lakukan yang mana? Ini Pak, pertama sih saya berencana mau menemui Ibu Silalahi Pak, untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana cara berpidato yang baik dan benar dalam berbahasa Inggris Pak. Berikutnya saya sih mau konsultasi juga sama beliau bagaimana cara menghilangkan grogi ketika berpidato di depan umum Pak, begitu Pak. Nah itu kalau Bapak anggap ya, Bapak rasa itu langkah-langkah yang sangat baik gitu. Jadi kira-kira selain itu ada yang lagi yang akan kamu lakukan? Sebenarnya Pak, saya udah mulai mencoba latihan di rumah Pak. Setelah diberitahu oleh Ibu Silalahi tentang lomba ini Pak, saya udah coba latihan di rumah. Dan di sekolah juga saya udah latihan bersama teman-teman Pak. Oh, kamu sudah latihan di rumah, sudah juga latihan di sekolah. Ini saya tertarik ini dengan latihan-latihan kamu ini. Ini latihan di rumah, latihan di sekolah itu maksudnya bagaimana? Itu bisa kamu jelaskan lebih dalam lagi? Oh begini Pak, kalau di rumah saya udah mulai latihan berpidato bahasa Inggris di depan cermin Pak, supaya bisa melihat gestur dan mimik saya ketika berpidato Pak. Kemudian saya juga udah banyak mendownload dan menonton video-video berpidato pakai bahasa Inggris dari YouTube Pak. Kalau di sekolah saya meminta bantuan teman-teman Pak, seperti bantuan Kelvin, bantuannya si Tigor, untuk melihat saya berpidato, dan mereka saya minta untuk memberikan masukan tentang penampilan saya, begitu Pak. Oh, oke. Jadi tadi kamu sudah menjelaskan ya langkah-langkah yang akan kamu lakukan ya. Nah, ini bisa nggak kamu ceritakan kembali lagi? Ini langkah-langkah yang tadi yang mau kamu lakukan tadi untuk hari kedepannya bagaimana tadi? Oh iya Pak, saya tadi bilang saya akan menjumpai Ibu Silalahi untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana cara berpidato bahasa Inggris yang baik Pak. Terus saya meminta saran beliau gimana sih cara menghilangkan grogi ketika berpidato dan tampil di depan umum. Kemudian saya juga akan terus latihan berpidato di rumah dan juga di sekolah, begitu Pak. Bagus ya, kamu sudah ingat langkah-langkah yang akan nanti kamu lakukan. Jadi komitmen, nah ini tanggung jawab kamu. Bagaimana nanti kamu lakukan tanggung jawab kamu untuk melakukan atau menjalankan rencana kamu ini? Apa komitmen kamu begitu? Oh, siang ini sih Pak, saya berencana mau menjumpai Ibu Silalahi Pak. Jika tidak ada kesibukan beliau, ingin membuat janji pertemuan berikutnya untuk berdiskusi tentang rencana saya Pak. Jadi, lalu siapa temanmu nanti yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Sebenarnya Pak, saya udah bilang kemarin ke si Kelvin dan si Tigor Pak, untuk membantu saya, menolong saya, dan mengingatkan juga untuk menjumpai Ibu Silalahi Pak. Saya juga meminta tolong kepada mereka untuk mau melihat saya nanti latihan berpidato dan memberi masukan seperti itu. Nah, ini ide sangat bagus ini ya, ide yang sangat bagus. Saya yakin kamu nanti bisa menjalankan komitmen kamu ini ya, hal-hal yang akan kamu lakukan, dan Bapak yakin kamu pasti bisa ya, Nah ya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah peduli sama saya Pak. Jadi karena ini udah masuk ke kelas ya, Nah ya, tolong kembali ke kelas masing-masing lah ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, demikian model Tirta yang sudah diperagakan oleh Bapak Alex dengan Bapak Halason. Dari pengamatan yang saya amati bahwa model Tirta sudah ada pada kegiatan coaching tersebut. Dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab ataupun komitmen sudah mereka penuhi. Bahkan untuk volume suara mereka sudah menunjukkan bahwa Bapak Alex lah yang sebagai coach di sini, dan gestur tubuh juga Bapak Halason sudah menunjukkan sebagai coach.